Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Isyana Kusuma Ayu di Dosenku Online. Kali ini kita akan membicarakan tentang pembagian ahli waris ab intestato golongan 2. Tapi sebelum itu, saya harap teman-teman sekalian mengambil BW atau KUH Perdatanya agar kita mudah memahami berkaitan dengan ketentuan dalam KUH Perdata dengan apa yang akan saya jelaskan di sini. Jadi di sini siapa saja sih yang masuk ke dalam ahli waris ab intestato golongan kedua? Kita dapat menemukannya di dalam pasal 854 KUH Perdata. Di pasal tersebut akan menyebutkan bahwa ketika pewaris tidak memiliki suami atau istri yang hidup terlama atau anak, orang tua dan saudara, serta anak dari saudara laki-laki atau perempuan. Lalu bagaimana cara pembagian di dalam golongan kedua ini? Cara yang pertama adalah teman-teman harus mengeluarkan dulu bagian orang tuanya atau salah satu orang tua yang masih hidup. Sisanya baru kita bagi sama rata kepada saudara yang ditinggalkan. Jadi di sini titik tekannya adalah di bagian orang tua. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ketika ayah dan ibunya masih hidup semuanya, ini di dalam pasal 854, maka ayah dan ibu ini masing-masing akan mendapatkan bagiannya, yaitu sepertiga ketika pewaris hanya memiliki saudara berjumlah satu saudara saja. Ayah dan ibu akan mendapatkan 1/4 ketika pewaris memiliki lebih dari satu saudara. Ini untuk ayah dan ibu yang masih ada. Tapi ketika salah satu orang tua pewaris ini meninggal dunia, kita lihat di pasal 855, maka ayah atau ibu yang masih hidup akan mendapatkan setengah jika pewaris hanya memiliki satu saudara saja. 1/3 ketika pewaris memiliki dua saudara. Dan yang terakhir, 1/4 ketika pewaris memiliki saudara lebih dari 2. Ini adalah untuk bagian orang tuanya. Lalu bagaimana ketika pewaris sudah tidak ada orang tua, atau dapat kita sebut juga bahwa ayah dan ibu pewaris sudah meninggal terlebih dahulu. Bagaimana pembagian warisan dari si pewaris ini tadi? Maka semua harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan jatuh kepada saudara laki-laki atau saudara perempuannya, di mana nanti pembagiannya adalah akan dibagi sama rata. Jadi nanti silahkan teman-teman sekalian siapkan pena dan kertasnya karena seperti biasa agar kita lebih memahami berkaitan dengan pembagian warisan golongan 2 ini nanti akan saya berikan contoh soalnya. Ada yang penasaran nggak sama jawaban tugas kalian yang kemarin? Kali ini saya akan bahas terlebih dahulu jawaban tugas kemarin sebelum saya berikan contoh untuk materi kali ini. Jadi kemarin itu saya ulangi lagi bahwa soalnya adalah A menikah dengan B dan dia punya anak 3 yang namanya C, D, dan E. Harta peninggalannya 36 juta rupiah. Bagaimana pembagian warisan A ketika B itu menolak warisan? Jadi di sini kita bahas bersama-sama ya. Buat bagannya dulu seperti biasa. A menikah dengan B, punya anak C, D, dan E. Lalu A meninggal dunia. Harta peninggalan sebesar 36 juta rupiah dan ketentuan lainnya adalah B menolak warisan. Jadi di sini sudah ditentukan bahwa B menolak warisan. Bagaimana ketentuannya di dalam pasal yang sudah ditentukan dalam KUH Perdata.
Jadi kalian bisa buka lagi pasal terkait dengan penolakan warisannya. Berarti di sini ahli warisnya A siapa saja? C, D, dan E saja. Karena B itu sudah menolak warisan. Ini adalah ahli warisnya. Lalu bagaimana dengan pembagian waris A? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika ada perjanjian kawin. Berarti kalau ada perjanjian kawin, harta peninggalan A sama dengan harta warisannya. Jadi, C, D, dan E sama dengan 1/3 dikali 36 juta rupiah. Ya, titik. Jawabannya bisa kalian hitung dengan kalkulator. Oke, langsung aja yo. 12 juta rupiah. 36 bagi 3. Situ. Lalu ketika yang kedua, tidak ada perjanjian kawin, warnanya lain yo. Tidak ada perjanjian kawin. Berarti di situ ada harta bersama ya. Ketika ada harta bersama, ada harta bersama berarti ada setengah bagian punyanya si B. Jadi harta warisannya A adalah setengah dari harta peninggalan. Berapa? Setengah kali 36 juta adalah 18 juta rupiah. Situ pembagian warisnya adalah C, D, dan E sama dengan 1/3 dikali 18 juta rupiah berapa? 18 dibagi 3, 6 juta rupiah. Masing-masing dapat 6 juta rupiah. Ketika dia tidak ada perjanjian kawin. Sedangkan B, dia akan mendapatkan 18 juta yang memang di sini adalah bagiannya si B itu sendiri ya. Dia tidak mendapatkan warisan A karena dia memang sudah menolak warisan, tapi dia mendapatkan harta pribadinya sendiri dari pembagian harta peninggalan A tadi. Mari kita lanjut ke contoh soal untuk pembagian warisan golongan 2. Dari soal tersebut, di sini ada kemungkinan yang pertama. Soal yang pertama yaitu adalah ketika si pewaris ini meninggalkan ayah dan ibunya, dan dia juga memiliki satu kakak laki-laki. Bagaimana cara pembagiannya? Sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya ya, kita harus membuat bagannya terlebih dahulu agar mudah untuk menghitungnya. Jadi di sini dia memiliki satu kakak laki-laki dan ayah dan ibunya masih ada. Jadi kita tulis aja di sini. Ayah, ibu, ya. Lalu dia sebagai A ya, dan dia punya satu saudara laki-laki. A meninggal dunia, meninggalkan ayah dan ibu dan satu kakak laki-laki. Jadi siapa ahli warisnya A? Yaitu ayah, ibu, dan B. Pembagiannya bagaimana? Kita tahu tadi bahwa harta peninggalannya A itu sebesar 36 juta rupiah. Ya, ini harta peninggalannya. Lalu pembagiannya tadi kita
Saya sudah sebutkan bahwa ketika ini masuk golongan 2, bagian ayah dan ibunya dikeluarkan terlebih dahulu. Di sini ketentuan yang kita lihat adalah ketika pewaris meninggalkan ayah dan ibu dan satu orang saudara. Berarti bagian ayahnya berapa? Sesuai aturan 854 tadi ya, sepertiga, ibunya 1/3. Sisanya ini adalah punya saudaranya. Sisa berarti dari mana? 1 bagian dikurangi 1/3 milik ayah dan 1/3 milik ibu. Jadi sisanya adalah 1/3. Ini pembagiannya. Lalu ketika kita mengkaitkan dengan 36 juta ini bagaimana? Mudah ya kalau kita sudah tahu bagiannya ini tadi. Jadi ayah sama dengan 1/3 dikali 36 juta. Berapa nih? Pakai kalkulator aja nggak apa-apa. 36 dibagi 3 berapa ya? Ibu 1/3 dikali 36 berapa? Titik. Lalu B sama 1/3 dikali 36 juta rupiah. Titik. Ya, titik ini silakan dihitung dengan kalkulator, nggak masalah. Ya, karena kita bukan lagi cara menghitung perkalian, tapi lebih kepada cara perhitungan waris. Jadi silakan dibuka kalkulatornya. Itu adalah soal yang pertama. Oke, ini soal induknya sama, cuma di sini saya berikan contoh yang kedua, yang mana pewaris ini masih ada ayah dan ibu dan dia juga memiliki 4 saudara, di mana terdiri dari 2 adik laki-laki dan 2 adik perempuan. Bagaimana pembagian warisnya A? Sama seperti sebelumnya, kita harus membuat bagiannya terlebih dahulu. Ya, ayah, ibu, ini A, B, C, D, dan E. Jadi, A meninggal dunia, dia meninggalkan ayah, ibu, 2 adik laki-laki, dan 2 adik perempuan. Saya tulis B, C, D, E tanpa memberitahu siapa yang laki dan mana yang perempuan, karena kita tahu bahwa waris KUH Perdata tidak pernah mengenal perbedaan gender. Jadi sama aja, mau laki ataupun perempuan, pembagiannya sama saja. Dari soal ini, kita akan merujuk ke pasal 854 alinea yang kedua. Di situ menyebutkan ketika ayah dan ibu masih ada dan di mana pewaris ini meninggalkan lebih dari 1 saudara, maka bagian masing-masing untuk ayah dan ibu itu adalah 1/4. Dan sisanya itu akan dibagi sama rata terhadap B, C, D, dan E. Itu ya. Maka di sini kita tulis saja biar lebih terlihat. Ahli warisnya A adalah ayah, ibu, B, C, D, dan E. Ini ahli warisnya. Lalu pembagiannya bagaimana? Pembagian warisannya A, di mana kita harus keluarkan terlebih dahulu bagian ayah dan ibunya. Jadi ayah ini dapat berapa? Sesuai dengan 854, 1/4. Ibu dapat berapa? 1/4. Sisanya dibagi sama rata kepada saudara yang ditinggalkan.
Sisa kita bisa menghitungnya seperti ini, 1 dikurangi 1/4 yang merupakan bagian ayah dan 1/4 yang merupakan bagian ibu. Berapa? Ya, hitung-hitungnya kan seperti ini ya matematikanya, 2/4. Jadi 2/4 sama dengan, kalau kita paling kecilkan itu adalah setengah, 1/2. Situ. Jadi sisanya ini akan dibagi sama rata ke B, C, D, dan E. Jadi berapa bagiannya B, C kan sama ya, B, C, D, dan E sama dengan setengah dikali 1/4. 1/4 ini didapatkan dari mana? 1/4 ini dapatnya adalah dari jumlah ahli warisnya. 1, 2, 3, 4. Jumlah dari saudara yang ditinggalkan. Jadi 1/4. Masing-masing dapat berapa? 1/8. Kalau kita tadi tahu bahwa ahli pewaris itu meninggalkan harta sebesar 36 juta rupiah. Jadi di sini bagian ayah dan ibu sama dengan ibu ya, kan sama-sama 1/4. Mereka akan mendapatkan 1/4 dari 36 juta rupiah. Berapa? Titik, 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 titik. Hitung sendiri ya pakai kalkulator. Sedangkan B, C, D, dan E sama dengan 1/8 dikali 36 juta. Titik, 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 titik. Hitungnya sama ya, 36 dibagi 8 berapa? Kalau yang ini 36 dibagi 4 berapa? Jadi ayah dapat segini, ibu dapat. Kalau koma-koma nggak masalah ya, karena itu sesuai dengan perhitungannya, jadi tidak perlu khawatir ketika kalian menemukan perhitungan sampai koma. Di situ. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Saya yakin teman-teman semua akan lebih memahami ketika teman-teman mau mengerjakan soal pemahaman yang akan saya berikan. Nanti silahkan dikerjakan dengan baik, lalu dikumpulkan ke rpsonline.unisma.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.